Surat terbuka untuk istri tercinta. Aku tulis surat ini karena aku tak pandai membuat puisi, seperti teman-teman kita di Al-Hasani. Aku ingat ketika pertama kali kita bersua, engkau begitu belia, ceria, cantik mempesona. Engkau baru tamat SMA, sedang aku sudah mahasiswa. Kemudian kita putuskan hidup bersama dengan bekal iman semata. Aku yakinkan ayah ibumu, akulah pilihan terbaik untukmu. Dengan masa depan indah, walaupun saat itu aku masuk kuliah. Liku-liku hidup kemudian kita lalui. Kebahagiaan dan kesulitan kita jalani. Krisis besar pun pernah kita alami. Alhamdulillah kita selamat sampai kini. Sekarang kita rajin belajar bersama. Belajar tahsin dan gramatikal Al-Quran. Kita di jalan yang sama, menjadi manusia utama. Namun, perjalanan kita masih jauh. Yang kita tempuh baru separuh. Kita baru belajar, belum mengajar. Padahal seutama-utama manusia adalah manusia yang belajar dan mengajar Al-Quran. Sebagai sabda Nabi, sebaik-baik kalian adalah orang-orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Seperti yang telah dicontohkan oleh guru kita, Buya Rizal Al-Hasani dan para pendampingnya. Seperti juga dicontohkan oleh Umi Wahidah yang mendidik 15.000 santrinya. Kita perlu bekerja keras meladani mereka selagi kita masih muda. Istriku, sebenarnya aku punya rahasia, tapi aku ingin menyimpannya sendiri. Hampir tiap hari aku kagumi dirimu, karena kau tetap lembut seperti dahulu. Engkau konsisten. Sholat malam, membaca Al-Quran 1 juz per hari, dan berzikir walaupun tugas-tugas gramatikal dan pekerjaan kantor mendesak harus diselesaikan. Sungguh aku kagumi dirimu. Istriku, aku berpesan, ingatlah aku ketika engkau belum menemukanku di sorga nanti. Karena selain suamimu, aku juga sahabat sejatimu. Jakarta, 19 September 2023. Oke, Ustaz. Masya Allah, so sweet. So sweet. Masya Allah. Ini baru dibuat Pak Mas Diki. Jadi ini kisah ini mirip juga dengan saya Pak Mas Diki. Saya kawin dulu pada saat masih kuliah di Minang Bumi Linda dulu. Dan kami juga berjanji untuk hidup mati dan meyakinkan orang tuanya bahwa saya lah pilihan terbaik. Itu Pak Mas Diki. Dan saya bisa membayangkan, saya terharu juga dari ini. Netes juga air mata saya. Saya terharu melihat bagaimana Pak Mas Duki dengan Bu Min yang begitu ceria, yang begitu bahagia ya, selalu hidup berdampingan. Bu Min, apa kata yang mau disampaikan kepada Pak Mas Duki ini, Bu Min? Ya, Bu ya. Apa kata yang mau disampaikan kepada Pak Mas Duki suaminya dengan pantun Iya, dan Bu ya. Pertama, saya terharu, Bu ya. Karena sebenarnya suami saya tuh jarang menyampaikan kata pujian. ya, Tapi diam-diam sikapnya biasa aja gitu. dengan kelembutan dan kasih sayang. Saya rasa itu cukup sebagai bukti cintanya. Ya, Dan kan
Baru kali ini dia berani bikin surat terbuka, Bu ya. Saya baru tahu hatinya. Saya baru tahu diam-diam dia bikin surat, nggak tahu kapan Bu ya bikinnya. Iya, surprise buat Min. Jadi cinta Surprise. asli itu Ya, Mama. terima kasih suamiku. Ya, alhamdulillah. Jadi sehari-hari sekarang gimana Bu Min dengan Pak? Banyak ngomongin tentang Quran aja ya? Alhamdulillah Bu ya. Obrolannya sekitar itu Bu ya. Al-Quran, terus ternyata Al-Quran dibincang tidak selesai-selesai dan semakin mengasihkan Bu ya. Iya. Ini kalau kita panggil yang pas tangan juga saat ini gimana nih? Kita panggil Pak Edi Stopo dan Bu Pak Farida. Edi. Nah ini kita Ini berbagi pasangan Romi Juliet. ceria nih. Siapa dulu? Assalamualaikum Pak Edi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Mas Duki tadi memberikan pantun puisi kepada Bu Min. Nah, kira-kira Pak Edi memberikan apa kepada Bu Farida ini? Rasa sampai kemarin. Pak Edi pandai buat puisi atau buat pantun Pak Edi? Nggak bisa bikin puisi, ya. Ah? Memberikan cinta. Oh, cinta ya. Kalau Pak Edi ini Pak Mas Duki ya, beliau dengan Bu Farida ini juga sangat berdua ya, karena kayaknya udah janjian berdua nih ya. Iya iya. Pak Edi gimana nih dengan sehari-hari Pak Edi dengan Bu Farida? Bicara Ya, akurat aja ya, bicara akurat aja di rumah sekarang ya. seperti diceritakan Bu Farida kemarin bahwa setiap ada kata Al-Quran kita uraikan. Sebagai Ah. contoh, kemarin naik pesawat, exit itu mahroja. Tempat Itu keluar bahas kata-katanya. gitu. Ah. Kemudian saat yang lain horojun kok beda. Oh iya iya. Kemudian itu di Ka'bah itu ada ila masa. Nah. Kenapa ila masa? Masa tempat sa'i, Oh iya. tempat untuk sa'i. Kemudian mato itu tawaf, jadi tawaf. Jadi tempat untuk tawaf itu ya kita bahas lah ini secara gramatikal. Iya iya iya. Jadi ngobrol di rumah itu sehari-hari udah ngomong akurat aja ya. Iya betul. Gramatika, khususnya gramatika. Oke, saya nanya nih kedua-duanya. Setelah suami istri belajar Quran, apa betul yang menjadi perubahan besar dalam keluarga Bapak? Saya ke Pak Edi Stopon Mabuk Farida dulu. Apa perubahan besar yang terjadi pada kondisi keluarga Bapak setelah belajar Quran? Apa yang paling signifikan? Yang perubahan besar adalah kehidupan Al-Quran itu semakin kental. Oke. Bagus ya. Jadi Al-Quran mewarnai hidup kita ya Pak Edi ya. Kalau ke Pak Mas Duki sama Bu Min, apa yang terasa betul-betul perubahannya Pak Mas Duki dan Bu Min pada saat kita sudah belajar Quran? Apa yang paling terasa? Ya, Bu ya. Pertama di hari ini saya mempunyai kebahagiaan tersendiri dalam kehidupan berdua karena ada wadah, ternyata Allah menemukan berkenalan dengan metode Al-Asani, dengan komunitas, dengan Buya, sehingga menjadikan kelengkapan kebahagiaan di hari tua. Dan itu sekaligus anak-anak saya juga menyaksikannya dengan bahagia karena mama dan papanya asik belajar berdua, belajar Al-Quran dan diskusi-diskusinya tentang Al-Quran, sehingga anak-anak juga menatap dengan bahagia juga Bu ya. Bahagia. Kalau anak Bu Farida gimana Bu Farida? Alhamdulillah anak kami sangat mendukung Bu ya. Jadi kalau hari Sabtu Minggu itu datang ke rumah itu sudah biasa kalau orang tuanya kerjain tugas atau mengajar. Dan kan suami saya itu kan baru karena pegawai swasta baru pensiun itu 2 tahun yang lalu Bu ya. Pada saat belum pensiun itu di rumah tuh di depan laptop terus gitu. Di depan laptop saya gangguin gitu. Terus
ikut ngobrol dengan saya. Kalau sekarang sedang mengorek ayat itu Bu ya, Ah. kalau kan saya mulai kalah kan saya gangguin. Halo Ah. Mas. Kan? Alhamdulillah. Betul-betul keluarga bahagia. Kalau saya gangguin biar saya nggak kalah kalau Oh balapan. iya, iya. Balapan ya. Ya kalau balapan digangguin dia tetap ngerjain aja. Kalau dulu di laptop waktu kerja itu kalau digangguin dia Marah. kalau sekarang Oh. gitu. Takut Al- kalah. Oke, jadi Bapak Ibu contoh role model bagi kami semuanya ya. Mudah-mudahan yang lain juga ikut bahagia bersama keluarganya. Baik Bapak Ibu, betul tadi sedikit wawancara kita dengan Pak Mas Duki dan Bu Men serta Pak Edi Bu Farida. Terus selanjutnya kami kembalikan kepada Bu Misdawati untuk menuntun acara selanjutnya. Silakan Bu Misdawati.